akan langsung to the point kepada teman-teman untuk bagaimana kita memaksimalkan toko kita supaya ordernya melesat, meningkat pesat ya dengan menggunakan cara beriklan. Nah, saya akan langsung share screen ya. Sudah kelihatan, Abi? Sudah muncul? Aman? Sebentar. Belum. Belum ya? Sebentar ya. Belum nih. Coba di-share screen lagi deh. Saya stop dulu, coba saya share lagi. Kalau lewat sini sudah muncul? Ya, mantap. Tinggal digedein aja. Ya, siap. Nah, ini ya. Udah oke? Oke, kalau sudah oke kita lanjut. Mungkin sebelum kita lanjut, saya kenalan dikit lah buat teman-teman ya. Saya Deddy Lim, jadi saat ini saya Lasar Trainer di Lazada. Jadi memang tugasnya adalah sharing-sharing ilmu tentang bagaimana sih optimasi toko kita di Lazada supaya ordernya makin oke gitu ya. Nah, hari ini spesial, mungkin kita nanti kalau di sesi tanya-jawab, tolong tanya-jawabnya jangan melenceng-melenceng, tapi masih seputar di membahas iklan ya, membahas tentang promosi produk. Oke, hari ini agenda kita adalah membahas tentang promosi berbayar alias iklan. Promosi berbayar ini ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama adalah promosi produk alias iklan di internal, dan yang kedua adalah promosi afiliasi iklan di eksternal Lazada. Paham ya? Jadi kalau yang promosi produk itu kita dapatkan traffic alias pengunjung itu dari internalnya Lazada, dari pengunjung-pengunjung yang sudah masuk ke Lazada. Sedangkan promosi afiliasi adalah target kita menjaring calon customer itu yang belum masuk di Lazada, alias masih di luar Lazada, kita tarik supaya masuk ke Lazada dan berbelanja di tokonya kita. Nah, kita bisa menggunakan salah satu atau keduanya. Kalau saran saya, gunakan keduanya. Ya, kalau kita menggunakan keduanya, hasilnya tentu bisa maksimal dan membuat toko kita kebanjiran traffic. Buat teman-teman yang mungkin sudah mengikuti yang sesi 1-6, tentu tahu apa fungsi dari traffic. Semakin banyak traffic yang masuk ke toko kita, tentu probabilitas atau peluang toko kita dikunjungi dan mendapatkan pembelian atau penjualan dari pembeli ya, itu semakin besar. Nanti di hari ini, waktu yang cukup singkat, kita akan belajar bagaimana fitur dari promosi produk dan afiliasi, lalu kita menerapkan fitur-fitur yang ada terus, yang itu tadi, untuk meningkatkan traffic di toko kita, dan yang terakhir kita akan mulai setting-setting ya. Gimana sih caranya setting? Nah, gitu. Nah, di sini agenda kita ada 6 ya. Yang pertama itu pengantarnya, lalu cara membuatnya, lalu ada yang pertama tuh tentang ini ya, promosi produk, cara bikinnya, promosi afiliasi, cara bikinnya, lalu kita studi kasus. Oke. Nah, yang pertama kita ngomongin promosi produk dulu. Kalau promosi produk harusnya teman-teman udah nggak asing lah ya, harusnya nggak asing karena ini adalah cara beriklan. Kalau tadi promosi itu dibagi dua, promosi produk dan promosi afiliasi, sekarang kita ngomongin promosi produk dulu nih. Di promosi produk ini ada dua jenis juga, teman-teman. Dibagi lagi nih, kalau tadi di breakdown dua, lalu ini di breakdown dua lagi. Ada dua jenis. Yang pertama apa? Yang pertama itu iklan kata kunci. Ya, iklan kata kunci atau promosi pencarian, sedangkan yang kedua adalah iklan rekomendasi. Jadi ini tujuannya adalah menawarkan produk lain di kategori yang sejenis. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman perhatikan, ini ada dua gambar nih. Dua gambar, yang sebelah kiri itu namanya iklan rekomendasi. Di mana iklan rekomendasi ini muncul? Iklan rekomendasi muncul saat customer mengunjungi satu produk kompetitor. Jadi misal nih, di sini ada topi. Orang masuk ke Lazada sedang melihat topi ya. Lihat topi, satu produk topi, lalu dia turun ke bawah, mungkin ingin melihat review gitu ya. Melihat review lalu turun-turun ke bawah lagi. Nah, di bawah itu ada namanya produk rekomendasi. Produk rekomendasi yang muncul itu biasanya adalah produk-produk yang relevan dengan produk yang sedang kita lihat. Kalau saat ini kita lagi ngelihat topi, maka yang di bawah itu munculnya ya topi-topi dengan
apa istilahnya model-model yang lain, topi-topi dari seller yang lain. Jadi kalau kita beriklan, maka iklan kita akan muncul di bagian bawah situ. Jadi seperti apa ya istilahnya, nyaingi lah ya, nyaingin atau memberikan opsi kepada calon pembeli kita bahwa produk yang kita iklankan memiliki kualitas lebih baik atau harga lebih murah gitu ya. Nah, itu akan munculnya seperti itu. Lalu yang kedua, yang sebelah kanan itu adalah iklan kata kunci, pencarian gitu ya. Iklan pencarian itu akan muncul saat customer itu masuk ke aplikasinya Lazada, lalu mengetikkan satu keyword atau satu kata kunci di bagian kolom pencarian. Lalu setelah dia mengetik, contoh di situ adalah lipstick. Dia mengetikkan lipstick, maka akan muncul produk-produk yang relevan dengan kata kunci yang diketikkan. Nah, lalu akan muncullah produk yang dipromosikan atau yang diiklankan seperti yang teman-teman lihat yang di blok warna pink itu ya. Nah, itu adalah produk yang diiklankan. Nah, di sini teman-teman kalau teman-teman memanfaatkan promosi produk ya, promosi produk di Lazada ini nanti saya akan kasih contoh ke teman-teman semuanya, contoh-contoh seller-seller yang menggunakan dan kebetulan saya menghandle cukup banyak toko di Lazada dan beberapa hampir semuanya menggunakan fitur promosi produk ini dan hasilnya benar-benar luar biasa dahsyat. Bagus semua dan benar-benar ini mampu mendongkrak penjualan. Tapi saya hanya akan memberikan satu contoh saja kepada teman-teman. Nah, di sini kita memang sangat merekomendasikan banget teman-teman menggunakan, terutama buat teman-teman yang mungkin masih baru nih, masih baru jualan di Lazada, kok susah banget sih jualan di Lazada, gua sudah upload produk, udah nunggu berbulan-bulan, traffic yang masuk segitu-segitu doang. Setiap hari, ya laku 1, laku 2, udah syukur gitu kan. Gitu, teman-teman pikir, padahal teman saya, tetangga saya setiap hari bisa ratusan. Gimana sih caranya supaya bisa seperti mereka? Oh, ternyata mereka menggunakan salah satunya dengan iklan. Nah, benefit dari beriklan ini teman-teman bisa dapatkan tuh banyak. Selain dapat traffic secara instan, ini juga akan membantu algoritma produk di toko kalian. Membuat produk di toko kalian tuh dapat exposure, dapat penjualan. Lalu kalau udah dapat penjualan, dapat apa? Review. Nah, kalau reviewnya udah bagus, produk ini akan semakin terdorong ke atas di hasil pencarian. Tentu ini akan menguntungkan untuk long term-nya, jangka panjangnya ya. Fakta membuktikan kalau kita beriklan, itu traffic yang masuk ke toko kita tuh meningkat. Minimalnya ya 20-30%. Itu dari beriklan di promosi produk. Itu membuat toko kita meningkat. Itu cuma sedikit ya, kalau cuma 20-30%. Di toko saya yang dengan teknik beriklan yang baik, kita dengan biaya yang cukup murah, itu membuat traffic itu meningkat bahkan hingga 100% dari sebelumnya. Lalu yang fakta menarik laginya nih ya, fakta menarik yang kedua nih, teman-teman mungkin teman-teman nggak menyangka bahwa kalau orang masuk ke aplikasinya Lazada, mereka misalnya buka aplikasi Lazada ya, lebih dari 50%, kurang lebih 50% orang yang masuk ke aplikasi Lazada itu selalu mengetikkan keyword di pencarian. Begitu masuk, mereka tuh pinginnya praktis. Kenapa? Kalau udah masuk ke Lazada ya, yang ditawarkan banyak banget, nyari produknya pusing. Cara paling mudah untuk menemukan produk apa? Keyword, kata kunci. Contoh di sini, daripada pusing, lipstick tuh masuk kategori apa ya? Bingung kan? Mending ketik aja di kolom, ketik lipstick, maka Lazada akan langsung memberikan penawaran produk-produk. Nah, di sini saat ini itu udah sampai sekitar 50% customer-nya Lazada itu nyari produk dengan keyword. Jadi bisa dibayangin ya, bisa dibayangin peluangnya kalau teman-teman bisa menguasai posisi pencarian dari setiap produk, dari setiap keyword yang diiklankan. Kalau contoh kita mengiklankan produk lipstick dan setiap orang ngetik lipstick produk kita di atas, bayangin exposure-nya, visibilitasnya, produk kita dilihat banyak orang, itu juga menunjukkan probabilitas penjualan yang semakin tinggi di toko kita. Lalu kalau di sini teman-teman bayangin ya, kalau teman-teman ngiklan, itu yang atas tuh iklan kata kunci. Kalau yang di bawah nih, iklan produk serupa nih. Bayangin nih, teman-teman, fakta yang cukup mengejutkan bahwa rata-rata customer yang masuk ke Lazada, apalagi saat campaign, itu melihat hingga 28 halaman produk. Bayangin ya. Jadi nggak cuma lihat lipstick bagus langsung beli. No.
Mereka maunya apa? Maunya mencari yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Sesuai itu apa? Sesuai harganya, sesuai gambarnya, sesuai reviewnya, sesuai segala macam. Sehingga mereka dari satu produk aja, mereka bisa lihat sampai 28 halaman. Jadi, peluang kita untuk menawarkan produk kita melalui iklan rekomendasi ini cukup besar banget, sehingga produk kita dilihat. Tapi ingat ya, kalau teman-teman ingin memanfaatkan promosi produk ini, hal yang paling penting teman-teman lakukan adalah kualitas produk kalian harus utama. Itu adalah hal paling penting dulu. Sebelum kalian masuk ke promosi produk dan mengiklankan produk kalian, hal pertama yang harus kalian perhatikan adalah memilih produk terbaik, memilih produk yang berkualitas, sehingga saat kalian beriklan, produk kalian dilihat sama calon pembeli itu udah langsung serk, udah langsung suka, langsung beli produk kita. Jangan sampai cuma jadi bahan pembanding doang. Jadi bahan pembanding, akhirnya beli di tempat kompetitor. Jangan sampai seperti itu ya, sedih nanti ya, gitu. Nah, di sini manfaat tambahannya kalau teman-teman menggunakan promosi produk ya. Yang pertama jelas platformnya itu membuat kita mendapatkan visibilitas. Bingung ya, visibilitas itu apa sih? Visibilitas itu tampilan. Jadi bayangin ya, kalau produk kita jualan di Lazada, yang jualan di Lazada tuh, waduh berapa puluh ribu orang sih? Satu orang punya berapa puluh produk atau berapa ratus bahkan berapa ribu produk. Jadi ini kayak seperti mencari jarum di tumpukan jerami, gitu ya. Mencari jarum di tumpukan jerami, kalau kita tidak bisa menonjolkan produk kita ke atas sehingga dilihat oleh calon customer, itu sia-sia semuanya. Kamu bikin produk sebagus mungkin, semurah mungkin, nggak ada yang lihat, nggak ada gunanya. Nah, dengan beriklan ini, itu membuat produk kita itu dimunculkan ke atas sama Lazada, sehingga tampil dan dilihat oleh calon pembeli. Itu ya, itu kelebihan pertama. Kelebihan keduanya kalau teman-teman pakai promosi produk ini, sistemnya tuh sudah terintegrasi semuanya, ya, nggak usah pusing. Lalu pengelolaannya tuh smart campaign. Jadi teman-teman ini semuanya udah otomatis dah, ya, udah otomatis kalian nggak usah pusing-pusing, tinggal kalian atur aja semuanya, oke. Dan enaknya lagi, kita cuma bayar ini per klik. Aman kan? Kalau nggak diklik, nggak usah bayar. Jadi kalau cuma ditampilkan saja iklannya, tapi nggak ada customer yang klik, nggak bayar, jangan khawatir. Tapi jangan seneng dulu, kalau nggak ada yang klik berarti produk kita tidak menarik, gitu ya. Kalau banyak yang klik berarti produk kita menarik. Kalau banyak yang klik tapi nggak ada yang beli, nah itu baru harus dievaluasi lagi produknya, berarti ada yang salah, gitu ya. Lalu di sini kita juga bisa beriklan ini dengan menargetkan. Jadi iklan ini nggak sembarangan nih. Misal, topi saya ya, saya jualan topi saya topi untuk cowok. Ngiklannya ke anak cewek gitu kan, nggak nyambung, nggak dibeli. Jadi kalau memang saya ngiklanin produk topi cowok, maka yang saya targetkan adalah orang-orang yang memang menginginkan topi cowok. Nah, kita dapatkan dengan target customer. Jadi di Lazada ini kita bisa membuat segmented target. Jadi orang yang memang benar-benar kita targetkan supaya iklan kita tuh efektif dan efisien. Dan yang terakhir, paling utama, data itu transparansi. Teman-teman tuh bisa cek semuanya, ya. Jadi kalau kalian ngiklan, itu jangan cuma lihat aja, aduh, boncos, aku evaluasi. Mana yang kita nilai hasilnya bagus, kita pertahankan. Yang nggak bagus, kita cut, gitu ya. Nah, itu data-data inilah yang bisa kita gunakan untuk dasar evaluasinya. Nanti evaluasi di bagian akhir ya. Nah, sekarang saya akan kasih gambaran sedikit kepada teman-teman. Ini adalah perjalanan promosi produk. Kalau teman-teman ngiklan dengan promosi produk ya, ini journey-nya seperti ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kamu. Kamu itu siapa? Seller, ya. Seller itu ya saya, ya Anda, ya kita semua lah yang jualan di Lazada. Yang harus kita lakukan apa? Pertama kali, ya buat campaign lah. Namanya juga kita mau ngiklan, yang pertama kali kita lakukan adalah buat campaign. Tetapi nih, budgetnya berapa? Oke, aku pengen bikin campaign produk saya yang topi ini. Saya kasih budget sehari, ya nggak usah banyak-banyak, 50.000 lah sehari untuk campaign ini, oke gitu ya. Itu kita yang setting. Setelah kita set, saya ingin mengiklankan topi dengan budget 50.000, langkah selanjutnya adalah pilih produknya. Produknya apa? Ya topi dan sejenisnya tadi ya. Lalu saya maunya nanti kita aturlah biaya per kliknya berapa, itu kita yang atur. Lalu bagi tiga, nih mulai kombinasi antara seller dan
pihak Lazada alias promosi produk ya, menetapkan kata kuncinya. Jadi Lazada ini merekomendasikan nih, kalau kamu masih bingung jualan di Lazada dengan milih kata kuncinya apa aja, nggak usah bingung. Lazada kasih rekomendasi. Kata kunci yang paling banyak dicari ini. Tinggal pilih aja. Cocok, ambil. Nggak cocok, nggak usah. Gitu kan. Lalu tentukan bidnya berapa. Misalnya, oke, aku maunya per klik 200 atau 250, atau kalau duitnya banyak, oke 2000 per klik. Boleh. Boleh, tapi harus hitung-hitungan ya. Hati-hati. Harus di pengeluaran, terutama iklan, itu harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai kita tuh ngiklan akhirnya boncos, kalau udah boncos akhirnya nanti ngomel-ngomel, ngiklan di Lazada, gila, tekor gitu kan. Padahal yang salah kita sendiri. Jangan salahin Lazadanya gitu ya. Yang penting kalau teman-teman ingin bermain iklan, ingin meningkatkan penjualannya, ya jangan asal-asalan. Jangan sembarangan, tapi benar-benar dipelajari dengan baik, supaya teman-teman bisa mengetahui teknik beriklan yang baik. Lalu yang keempat, perjalanan adalah promosi produk. Jadi kalau udah mulai iklan nih, ya produk kita ditawarkan ke calon-calon pembeli. Sudah setting semuanya, bagian terakhir kita juga adalah top up. Kalau kalian mau ngiklan, wajib diisi saldonya dulu. Jangan sampai udah setting, nggak diisi saldonya, iklannya nggak jalan dong, gitu kan. Jadi top up dulu, kalian bisa transfer atau pakai kartu kredit, atau bisa debit dari ini. Kalau kalian udah jualan nih, udah ada saldo, nah itu bisa dipotong dari saldo. Kalau enggak, itu bisa kalian gunakan kartu kredit. Ya, sementara kartu kredit sama kartu debit. Nanti next kalau bisa dilengkapi lagi proses pembayarannya tentu lebih ciamik gitu ya. Lalu kalau sudah iklan udah jalan, nah produk kita mulai muncul nih, mulai muncul di aplikasinya Lazada, dilihat sama calon customer, customer tertarik, dia klik, dia oke, dia bayar, dia beli gitu kan. Dan yang terakhir kalau dia udah bayar, dia beli, ya kita tinggal bayar klik yang kita keluarkan. Hitung-hitung nih, biaya yang kita keluarkan berapa, penjualan yang kita dapatkan berapa, profit apa enggak. Nah, nanti di bagian akhir kita akan analisa. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu ya, teman-teman semuanya. Ini saya kasih contoh nih. Ini adalah salah satu akun yang saya handle, ya. Akunan namanya MaxiBike. Sebelumnya ini 2 bulan yang lalu masih di level 5. Di level 5 naik, ini susah banget nih. Penjualan setiap hari ya rata-rata kurang lebih 3 jutaan lah setiap hari ya. Omsetnya 3 jutaan. Dan mulai saya coba, ini sudah beriklan tapi iklannya kurang efektif, dan kemudian saya evaluasi nih. Dia pengen omset ini naik, tapi biaya iklannya jangan jebol lah, gitu kan. Biaya iklannya ya tetap hemat, tapi omset naik, kliknya banyak, gitu kan. Terus akhirnya mulai saya evaluasi ya, iklan yang sudah jalan saya evaluasi, yang bagus saya pertahankan, yang jelek saya cut, kita eliminasi. Nah, di sini saya mulai ngiklan, coba setting-setting iklannya, saya lihat, analisa dulu tokonya. Nggak semua produk saya iklanin, tapi saya pilih memang produk-produk terbaik ya, terbaik. Terbaik bukan berarti terlaris, beda ya. Terlaris itu adalah yang paling banyak dijual atau best seller. Tapi best seller belum tentu terbaik. Nah, di sini ya teman-teman. Terbaik itu biasanya terjual banyak, tapi terjual banyak belum tentu terbaik. Jadi butuh keahlian khusus, skill khusus dalam memilih produk ini untuk kita iklankan. Dan kemudian saya pilih-pilih nih, produk terbaiknya di mana, lalu saya coba iklankan dengan bidnya tuh rendah dulu, di bawah 250. Coba, jangan langsung ambisius, pengen, wah aku pengen produkku muncul semua di halaman pertama, pasang bid 5.000 per klik. Ya, boleh-boleh aja kalau tabungannya banyak, depositonya banyak, boleh ya. Tapi kalau enggak, coba dikit-dikit dulu. Lalu atur budget, batas waktu ya, batas waktunya diatur. Kalau saran saya teman-teman ingin beriklan, batas waktunya itu di long term aja deh, nggak usah dibatasin, tanpa batas waktu. Lah nanti kalau jelek gimana? Jelek tinggal dihapus, tinggal di post gitu kan, nggak masalah. Kalau kalian atur batas waktu, misalnya iklannya sampai minggu depan aja, iklannya bagus, kalian lupa, waktunya udah berhenti, besoknya penjualan kalian langsung drop. Kalian harus setting ulang dari awal. Iklan kalian pun mulai lagi dari nol. Sayang banget, performanya udah bagus, kalian stop, mulai lagi dari nol. Jadi kayak orang bersepeda ya, udah mimpin di depan, merasa enak, nyaman, berhenti. Kompetitor kita nyalip.
pengen di depan lagi, ngebut lagi, capek kan. Nah, jadi saran saya kalau ngiklan, atur waktunya, itu biarin aja long term. Dan yang ketiga, batas budget. Nah, kalau batas budget ini harus dibatasi. Jangan loss. Apalagi buat teman-teman yang masih baru jualan, baru coba-coba, masih ingin belajar bagaimana sih beriklan di Lazada. Saran saya, budgetnya diatur. Jangan tanpa batas. Karena kalau kalian tanpa batas dan settingan kalian salah, saldo kalian akan terkuras hanya dalam beberapa menit saja gitu kan. Iya, kalian isi saldo 1 juta, settingannya salah, ternyata hanya dalam 30 menit saldonya ludes tanpa penjualan. Bisa nggak? Bisa, karena kalian apa? Salah setting. Makanya di sini, kalau kalian masih baru, masih awal, sebaiknya setting. Setting misalnya budget harian 25.000 atau 50.000. Jadi kalau kalian ada kesalahan, kalian bisa lihat langsung, oh ternyata settingannya salah, saya disedot cukup banyak tapi nggak ada penjualan, berarti harus saya perbaiki, gitu ya. Nah, sebagai contoh di MaxiBike ini setelah saya atur semuanya seperti ini, traffic itu naik drastis banget. Dari mana kita bisa melihat traffic yang naik? Traffic yang naik ini bisa kita lihat dari statistik toko. Naik 78%, lalu omsetnya juga naik sampai 70%. Dalam 1 bulan langsung loncat ke level 6. Sekarang ya omsetnya udah di atas 250 juta. Dan rata-rata sekarang omsetnya setiap hari di atas 10 jutaan. Jadi kemungkinan sih bulan Agustus ini bisa tembus omset sekitar mungkin estimasi saya 400 sampai 500 juta sebulan. Oke, itu adalah promosi produk. Lalu bagaimana cara buatnya? Cara buatnya teman-teman tinggal masuk Seller Center, itu lalu ada promosi berbayar, klik aja promosi produk. Ikuti step by step ya, step by step. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa mengikuti kelas nanti ya. Ada kelasnya dan sudah disiapin juga sama tim dari Lazada University. Jangan lupa pantengin aja, pantengin Seller Center. Jadi Seller Center itu sudah kayak inilah ya, itu adalah teman terbaik kalian. Jadi kalau selama ini teman terbaik kalian Instagram dan juga Facebook misalnya cuma untuk liatin status, sekarang teman terbaiknya Seller Center. Pantengin terus kalau ada info-info kelas ya. Ini kebetulan saya ada kelas nanti kalau teman-teman di kategori FMGC ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Itu akan muncul invite undangan untuk mengikuti kelas, tapi ingat terbatas. Kelasnya gratis. Lalu teman-teman kalau ngiklan, saran saya gunakan campaign otomatis saja. Campaign otomatis di Lazada saat ini bagus banget ya, performnya bagus dan nggak kalah dibandingkan campaign standar. Daripada kalian standar ngatur-ngaturnya capek, setting aja otomatis, beres langsung. Nah ini pengaturan yang saya rekomendasikan untuk toko kalian kalau kalian baru setting ya. Tujuan campaign-nya ada tujuannya penjualan atau tujuannya traffic. Kalau kalian misalnya ingin hemat, budgetnya sedikit, tapi hasilnya maksimal, itu kalian pilih aja penjualan. Tapi kalau ingin menjangkau sebanyak orang, pilih aja traffic. Jenis campaign-nya otomatis, saya sarankan otomatis. Anggaran hariannya, masukkan anggarannya sesuai budget kalian. Lalu pemilihan produknya otomatis, periodenya tanpa batas waktu, jangan dibatasin, biarin aja jalan terus gitu ya. Jangan lupa top up saldo dan supaya kalian itu nggak kehilangan peluang untuk mendapatkan traffic yang maksimal, top up nih dibikin otomatis, supaya kalau begitu saldonya habis, itu ngisi otomatis, nggak perlu kalian ngisi. Saya punya customer itu, dia maunya manual. Nah, jadi kadang-kadang iklannya habis, dia nggak tahu. Selama seminggu tanpa iklan, omsetnya langsung jeblok, gitu kan. Dan yang terakhir, kita harus belajar tentang performa produk. Itu kalau kita promosi produk. Yang kedua adalah promosi afiliasi. Afiliasi ini adalah iklan, tapi di luar. Kalau tadi iklan di dalam, kalau ini iklan di luarnya Lazada. Jadi kita itu bekerja sama dengan mitra afiliasi nih Lazada ya. Banyak banget ya. Udah ada berapa nih ya? Puluhan ribu mitra afiliasi yang join sama Lazada. Di situ teman-teman lihat ya, ada macam-macam lah. Ada kemarin tuh Shopback gitu ya. Nah, kalau kalian join-join di afiliasi ini, maka produk kita akan dipromosikan di website-website di luar dari Lazada. Nah, mereka contoh ya, kalau teman-teman lagi buka berita, buka Instagram, buka Facebook, tiba-tiba muncul iklannya Lazada. Nah, kalau dia klik, nah itu afiliasi. Jadi kalau dia klik masuk Lazada, dia belanja, maka pemilik web itu akan mendapatkan komisi dari Lazada. Nah, gitu gampangnya gitulah ya afiliasi. Jadi memberikan komisi.
Jadi seperti ini, gampang banget afiliasi itu, kalian nggak perlu repot. Cuma butuh waktu paling-paling 5 menit untuk setting, oke, udah. Gitu ya. Manfaatnya, kita punya ada 31.000 mitra di ASEAN, gitu ya. Jadi, ini adalah contoh-contoh tampilannya, ada iPrice, ada Shopback, ada Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Itu akan mendatangkan traffic masuk ke Lazada ke toko kita dan membeli produk kita. Kita tinggal kasih komisi aja. Ini ya, ini hampir sama, ini ada journey-nya. Jadi hampir sama seperti promosi produk tadi. Yang harus kita lakukan, kita cuma nyiapin campaign aja. Kalau campaign-nya sudah kita buat, kita serahkan ke Lazada. Lalu di sini, partner afiliasi itu akan melihat, ini ada produk bagus nih, produk baru yang lagi diiklankan. Akhirnya dia pasang di webnya. Contoh Shopback gitu ya. Dia akan masang produk kita di Shopback. Begitu pengunjungnya Shopback masuk, melihat promo penawaran-penawaran produk, dia klik, dia akan diarahkan ke Lazada. Nah, customer kemudian melihat produk ini, cocok, beli. Kita tinggal bayar komisi aja. Tenang, di sini kita nggak rugi. Beda sama iklan tadi. Kalau per kliknya kita harus hati-hati. Jangan sampai biaya per kliknya mahal, pengeluarannya kita keluarin banyak, yang laku cuma sedikit. Tapi kalau di sini aman. Kita hanya bayar kalau ada yang terjual. Nggak peduli mau diklik berapa ribu kali, kalau nggak ada yang laku, kita nggak bayar. Gitu, enak ya. Jadi, kalau diklik cuma satu dan laku, ya kita bayar. Bayar berdasarkan persentase yang kita tawarkan. Gitu. Nah, ini contoh-contoh seller-seller yang menggunakan dan mereka rata-rata semuanya brandingnya langsung meningkat dengan afiliasi ini. Caranya gimana? Gampang. Hampir sama dengan promosi produk, cuma teman-teman tinggal geser ke sebelahnya. Di situ ada tulisan promosi afiliasi, teman-teman tinggal klik, tinggal buat campaign-nya, ikuti petunjuknya, 5 menit, nggak sampai lah, 5 menit ya. 5 menit nggak sampai. Nah, ini teman-teman itu kalau ngikuti afiliasi, teman-teman itu tinggal ngasih komisi saja. Pasrahin komisinya berapa persen, ini rekomendasi ya, kalau teman-teman jualannya misalnya peralatan rumah tangga, rekomendasinya 6%, tapi nggak harus segitu. Kalau misalnya, aduh, cuannya udah mepet, kasih segitu lagi, tekor gitu kan. Nah, diturunin dikit boleh gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih kompetitif, ya bisa ngikuti rekomendasi yang disarankan oleh Lazada. Ini ya. Tapi teman-teman untuk lengkapnya, teman-teman silakan masuk ke promosi afiliasi dan lihat berapa minimumnya komisi yang boleh kita berikan. Kalau nggak salah sekitar 4% sih ya. Jadi kalau misalnya 12% kemahalan, ya udah 4% aja, turunin boleh. Gitu. Sini untuk panduannya, teman-teman sebaiknya bikin itu, ini do and don't gitu ya. Teman-teman silakan di-capture boleh ya. Kalau mau di-capture, ini do and don't. Jadi yang harus kita lakukan adalah, kalau teman-teman bikin promosi afiliasi, itu jangan cuma, promosinya sehari doang, 2 hari doang. Jangan. Ya, ini always on, harus long term. Kalau kalian ingin bermain di afiliasi, ini kita harus bikin iklan itu jangka panjang. Biarin aja, jalan terus. Kalau memang setelah dievaluasi nggak bagus, ya baru di-stop. Tapi nggak mungkin nggak bagus. Kenapa? Ini adalah angka pasti. Kita hanya bayar sesuai komisi yang kita tawarkan. Kalau komisi yang kita tawarkan 5%, ya biaya kita cuma 5%. Aman kan? Gitu. Jadi ini adalah hal yang pasti. Teman-teman silakan bikin materinya, atur komisinya, dan lain sebagainya. Gampang banget. Lalu kalau udah beriklan, yang bisa khususnya untuk promosi produk. Kalau afiliasi sih betul kita nggak perlu evaluasi. Karena udah pasti, komisi atau biaya yang kita keluarkan itu udah pasti sesuai yang kita tawarkan. Tapi kalau promosi produk alias iklan, baik iklan kata kunci maupun iklan rekomendasi, kita harus evaluasi dan juga analisa ya. Analisa, kemudian evaluasi apa aja yang harus diperbaiki. Yang bagus, scale up. Yang jelek, cut. Eliminasi. Wah, kalau dengar eliminasi itu saya ingat-ingat zaman dulu gitu ya. Tereliminasi. Sekarang kita harus mulai evaluasi nih ya. Kalian tahu nggak, kalau ngiklan itu bukan pekerjaan sekali jalan. Bukan cuma sekali, terus hasilnya pasti bagus. Enggak.
Di sini tuh adalah pekerjaan berulang. Jadi dari setup pertama, ada yang bagus kita pertahankan, yang jelek kita cut, tambahkan produk ke baru, sampai akhirnya setelah ini berjalan beberapa lama, kita akan menemukan satu formula iklan yang bagus yang membuat toko kita hasilnya maksimal. Jadi yang pertama nih, untuk analisanya gimana? Cek ROI. ROI itu apa? Return on Investment, alias berapa perbandingan omset yang kita dapatkan dengan biaya yang kita keluarkan. Semakin besar ROI, semakin bagus. Teman-teman tinggal cek aja ya di statistiknya, ROI-nya berapa gitu ya. Semakin besar ROI-nya, semakin bagus. Lalu tetapin standar sebaiknya ROI di toko saya itu berapa. Kalau ternyata, misalnya saya bikin standar ROI 10, kalau ternyata ROI-nya di bawah 10, ya evaluasi. Kalau di atas 10, bagus nih, scale up. Caranya gimana? Naikin bid-nya, ya tambahin kata kuncinya supaya hasilnya semakin tinggi. Lalu kalau yang jelek, ya yang jelek nggak bagus, kita bid iklannya bisa dihapus. Bid iklannya bisa diturunkan atau keywordnya dihapus nih. Nggak bagus nih. Cut, tambahin yang bagus. Nah, di sini terus juga tipsnya buat teman-teman, jangan monoton. Ya, jangan monoton. Jangan cuma produknya itu doang, boring gitu ya, bosen, customer bosen, kita harus inovasi terus. Kalau hari ini kita jual produk ini, coba ada produk-produk baru, tambahin, supaya toko kita tuh tetap fresh dan enak gitu dilihat ya. Jadi customer kita nggak bosen. Oke, itu aja mungkin kalau untuk materi kita. Sekarang teman-teman lihat nih, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain ya, teman-teman. Ya, boleh di-capture, mungkin kalau teman-teman ingin lihat, ini pertanyaan-pertanyaan paling sering ditanyain sama teman-teman yang beriklan atau menggunakan promosi produk. Oke, itu mungkin kita buka sesi tanya-jawab aja, biar teman-teman nggak pusing ya. Saya kembalikan ke Mas Abi. Oke, yes. Thank you, terima kasih banyak Kak Deddy. Ini banyak banget di komen-komen yang juga udah pada komen-komen nih, ngasih komennya. Nah, ini juga udah ada beberapa pertanyaan. Sebentar ya, coba aku saring dulu, aku coba lihat-lihat. Ini kita mulai aja dari pertanyaan. Buat teman-teman seller di sini yang tadi sudah mendengarkan, selama mendengarkan ada pertanyaan, boleh masih punya kesempatan untuk ketik pertanyaannya di chat box di Seller Center ya teman-teman ya. Saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Ini, Kak Deddy, ini tuh ada beberapa yang menanyakan hal yang kurang lebih sama. Ya, aku rangkum aja, ini ada tactical, mungkin tadi kelewatan juga ya, ini sudah sempat info, tapi kelewatan boleh lagi dijawab kali ya. Tactical 89 bertanya, top up iklan harus pakai kartu kredit ya Kak? Gitu. Terus ini ada lagi yang bertanya, She Store 15 isi saldo nggak bisa transfer ya Kak? Nah tuh, boleh mungkin Kak Deddy agak diulang sedikit mengenai top up dan pembayaran untuk mau ngiklan nih bayar gimana sih gitu. Oke, tadi sudah sempat sedikit ya, tapi mungkin ini cuma teman-teman bertanya hanya ingin memastikan, hanya ingin memastikan bagaimana sih cara top up. Jadi yang pertama, cara top up itu bisa kita lakukan dengan membuat settingan otomatis, dan itu akan didebet, akan diambil dari saldo penjualan kita. Jadi kalau teman-teman selama ini jualan nih, udah laku, barangnya udah sampai di tangan customer, kan masuk ke saldo kita nih. Ya, masuk ke saldo kita yang dibayarkan setiap Selasa. Ini barusan gajian kan? Udah ngecek belum rekeningnya gitu. Nah, kalau di situ dikumpulkan dulu selama seminggu, nah itu kita bisa ambil dari sana. Ambil dari sana, kemudian masukkan ke saldo iklan kita. Tapi kalau misalnya teman-teman masih baru nih, aku belum ada penjualan, saldonya masih kosong, gimana caranya? Bisa gunakan kartu debit atau kartu kredit. Nah, tadi saya sempat ngomong juga, kita kalau saat ini masih terbatas banget, kita belum bisa transfer. Tapi nggak tahu ya, nanti ke depan pasti ini akan segera ditambahkan. Betul? Jadi maunya sih teman-teman kan kalau bisa, bisa bayarnya ke Indomaret gitu kan lebih enak. Tinggal bawa kodenya ke Indomaret, bayar, selesai. Tapi ya ini akan segera jadi pertimbangan di tim Lazada dan akan segera ditambahkan kepada teman-teman semuanya. Gitu. Mantap banget. Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Berokah Shop. Ini mungkin tadi ada disebut sama Kak Deddy ya, ROI. Nah, Iya. Kak Deddy, ada yang bingung nih, ROI itu apa Kak? Boleh agak
perjelas sedikit mungkin ya, dengan istilah yang lebih mudah. Oke, ROI tadi kepanjangan ROI itu adalah return on investment. Jadi tingkat pengembalian dari biaya iklan yang kita keluarkan. Jadi gampangnya ROI itu adalah omset dibagi biaya iklan. Gitu ya. Omset dibagi biaya iklan. Nah, omset yang kita dapatkan dari beriklan berapa? Misal omset kita 1 juta, biaya iklan yang kita keluarkan berapa? 100.000. Berarti berapa? 1 juta dibagi 100.000. Angka yang kita dapatkan adalah 10. Nah, ROI kita adalah 10. Semakin tinggi ROI ini, semakin bagus. Berarti biaya iklan kita semakin rendah gitu. Itu ya, kalau ROI itu kepanjangannya dari return on investment atau tingkat pengembalian. Gampangnya omset dibagi biaya iklan. Yes, semoga toko Berokah tadi sudah cukup jelas ya ROI. Nah,